Operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal Hafiz Arya Huda. Di video ini saya akan membahas tentang tugas yang sudah saya selesaikan yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Usaha Makanan Ringan Ngemils and Chills. Sebelumnya, pada yang terhormat Bapak Dr. Haji Uus Muhammad Darul Fadli, Insinyur SEMM, selaku dosen pengampu Studi Kelayakan Bisnis. Dan tugas ini saya selesaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Makanan ringan atau yang sering kita sebut dengan snack food merupakan salah satu produk pangan yang amat digemari oleh berbagai kalangan. Tidak hanya orang dewasa dan remaja saja yang gemar mengonsumsi snack food. Dari kalangan anak-anak pun banyak yang gemar mengonsumsi makanan ringan atau snack food. Seiring berkembangnya zaman dan juga tingkat kesibukan, snack food ini bisa dijadikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi sementara. Perlu diketahui, peluang usaha makanan bukanlah bisnis yang mudah untuk dikelola. Dalam mengembangkan usaha makanan ringan, perusahaan harus berusaha memahami keinginan konsumen dan juga meningkatkan kualitas produk tersebut. Untuk itu dibutuhkan keunggulan pada manajemen perusahaan untuk mengelola bisnis dengan ketajaman daya saing. Dan ini adalah sedikit ringkasan singkat tentang perusahaan kami, our company. Perusahaan Ngemils and Chills ini bergerak di bidang makanan ringan. Ngemils and Chills juga memberikan layanan delivery order agar customer yang tidak bisa membeli langsung atau mungkin yang sedang malas untuk keluar rumah bisa menikmati produk yang disediakan oleh toko kami dengan menggunakan fasilitas delivery order. Nah, lalu selanjutnya ada aspek legal. Aspek legal itu terdiri dari identitas perusahaan. Nama perusahaannya sendiri seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu Ngemils and Chills. Jenis usaha yaitu toko makanan ringan. Kegiatan usahanya yaitu memproduksi dan menjual produk makanan ringan. Nah, perusahaan kami ini atau toko kami ini berada di alamat Jalan Muhammad O. Sudiaman, Karawang, Jawa Barat. Nah, nama pemiliknya sendiri yaitu Faizal Hafiz Arya Huda. Nomor teleponnya tertera yaitu 081 383 298 746. Lalu untuk emailnya sendiri bisa diakses yaitu ngemilsandchills@gmail.com. Nah, lalu yang selanjutnya ada permodalan. Permodalan itu yang pertama ada modal dasar. Modal dasar perusahaan kami yaitu 1 miliar rupiah dan terbagi menjadi beberapa pemegang saham. Jadi ada pemegang saham di perusahaan kami. Terdiri dari Valdi memiliki 40%, Calvin 30%, Reza 30%. Lalu untuk modal ditempatkan senilai 200 juta rupiah, modal disetor senilai 100 juta rupiah. Nah, untuk modal dasarnya ini sendiri 1 miliar sama dengan 100 lembar. Nah, 100 lembar ini misalkan satu lembar saham 10 juta, seharga 10 juta rupiah, maka untuk mencapai 1 miliar rupiah membutuhkan 100 lembar. Nah, untuk modal ditempatkannya sendiri, Valdi memiliki 100 lembar dikali 40% seperti yang di awal tadi, 40% sama dengan 40 lembar. Lalu Calvin 100 lembar dikali 30% sama dengan 30 lembar, dan juga Reza 100 lembar dikali 30% sama dengan 30 lembar. Lalu untuk modal disetornya ini sendiri, saham Valdi sama dengan 100 lembar dikali 40% sama dengan 40 lembar, dan dia menyetorkan uang senilai 200 juta rupiah. Lalu untuk Calvin 100 lembar dikali 30% sama dengan 30 lembar, dia menyetorkan uang senilai 150 juta rupiah. Dan untuk Reza 100 lembar dikali 30% sama dengan 30 lembar, dan dia menyetorkan sebesar 150 juta rupiah. Nah, berikut ini adalah perizinan
ya, perizinan tentang usaha kami. Yang pertama ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedua ada surat pengukuhan perusahaan kena pajak ya, atau PKP. Yang ketiga ada surat izin tempat usaha atau SITU. Dan yang terakhir ada surat izin mendirikan usaha atau IMB. Nah, lalu mungkin tadi bertanya-tanya tentang tim yang ada di perusahaan Ngemils Angels ini. Nah, yang berikut ini ada tim ya, ada tim-tim yang berada di perusahaan Ngemils Angels ini. Yang pertama ada CEO, yaitu Faizal Hafiz Arya Huda. Lalu ada COO yang bekerja ya, lalu ada Yura yang bekerja sebagai COO. Yang terakhir ada Livi, ya, dia itu bekerja sebagai manajer di perusahaan Ngemils Angels. Nah, lalu selanjutnya ada aspek pasar dan peluang pasar. Untuk menganalisis potensi pasar, peluang pasar, dan permintaan pasar, dilakukanlah pra-penelitian dengan cara survei di lokasi pasar yang akan dijadikan proyek usaha. Nah, setelah dilakukannya survei, diketahuilah potensi pembeli terdiri dari mahasiswa, pelajar, karyawan, dan masyarakat sekitar. Penilaian dilakukan setiap hari dan dijumlahkan selama seminggu pada penelitian yang dilakukan selama 4 minggu. Hasil penilaian yang telah dilakukan setiap hari dan dijumlahkan selama seminggu pada penelitian yang dilakukan selama 4 minggu dapat dijelaskan pada tabel berikut ini. Nah, berikut adalah tabel analisis potensi pasar. Nah, seperti yang bisa dilihat, calon konsumennya ada mahasiswa, pelajar, karyawan, dan masyarakat sekitar. Minggu pertama itu bisa terlihat mahasiswa 6.500, pelajar 5.000, karyawan 4.500, masyarakat sekitar 500, dengan total 15.500 pada minggu pertama. Lalu pada minggu kedua, mahasiswa berjumlah 5.000, pelajar 3.000, karyawan 3.000, masyarakat sekitar 500, dengan total 11.500 pada minggu kedua. Lalu pada minggu ketiga, mahasiswa berjumlah 3.500, pelajar 2.500, karyawan 2.500, dan masyarakat sekitar 500, dengan total 9.000 pada minggu ketiga. Dan pada minggu yang terakhir, yaitu minggu keempat, mahasiswa berjumlah 2.000, pelajar 1.000, karyawan 1.000, masyarakat sekitar 500, dengan jumlah 4.500. Nah, dengan total keseluruhan ya, baik minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, total mahasiswa itu berjumlah 17.000, pelajar 11.500, karyawan 11.000, dan masyarakat sekitar berjumlah 2.000. Dan total keseluruhan yang benar-benar keseluruhan yaitu 41.500. Nah, untuk perkiraan calon konsumen perharinya bisa dijabarkan seperti yang dilihat pada tabel di bawah. Mahasiswa 17.000 dibagi 30 hari, yaitu berarti berjumlah 566 orang. Lalu ada pelajar yang berjumlah 11.500 dibagi 30 hari sama dengan 383 orang. Lalu ada karyawan yang berjumlah 11.000 dibagi 30 hari sama dengan 366 orang. Lalu yang terakhir ada masyarakat sekitar 5% bagi 5% dikali 2.000 sama dengan 100 orang. Lalu berdasarkan tabel sebelumnya dapat diketahui bahwa potensi konsumen terdiri dari mahasiswa, pelajar, karyawan, dan masyarakat sekitar. Dan potensi konsumen tersebut didominasi oleh mahasiswa. Lalu ada rata-rata per bulan, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya pada tabel. Total keseluruhan itu ada 41.500 dibagi 30. Jadi perkiraan perharinya itu ada 138 orang yang membeli produk, campuran dari mahasiswa, pelajar, karyawan, dan masyarakat.
Lalu terkait jumlah pesaing, 15% dari dalam kota, 5% dari luar kota. Lalu perkiraan jumlah konsumen itu ya seperti yang di awal tadi, 138 orang per hari. Lalu untuk perkiraan pendapatan itu sendiri, jadi produk kami dijual dengan harga Rp15.000 per pieces. Jadi untuk perkiraan pendapatan per harinya itu berjumlah Rp2.070.000 per hari. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada kebutuhan modal. Nah, seperti yang dilihat pada tabel berikut ini, ada banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi atau harus dibeli. Di antara lain ada wajan besar, spatula besar, kompor gas tungku, AC, mesin pengaduk, spinner pengiris minyak, rak gondola, rak atau etalase besar, plastik standing pouch, alat pemotong, alat kebersihan, meja kasir, kursi kasir, mesin kasir, lalu ada biaya produksi per 1 tahun. Nah, total dari kebutuhan yang harus terpenuhi tadi yaitu Rp763.600.000. Nah, lalu untuk pembahasan selanjutnya ada pemilihan lokasi. Tahap pertama, melihat kemungkinan wilayah mana yang akan dijadikan sebagai lokasi usaha dengan mempertimbangkan regulasi pemerintah, jenis proses produksi atau jasa yang akan menentukan spesifikasi usaha yang berhubungan dengan tenaga kerja, pengangkutan, dan lain sebagainya. Lalu tahap kedua yaitu memperhatikan pengalaman dari usaha orang lain atau pengalaman sendiri didasarkan pada jenis barang yang dihasilkan dan proses produksinya, karena keduanya akan berpengaruh pada sarana angkutan, pasar, listrik, air, telepon, dan faktor lain yang dianggap penting. Lalu B1.3 yang terakhir, mempertimbangkan serta menilai dampak sosial ataupun dukungan dari masyarakat di sekitar lokasi. Nah, untuk selanjutnya ada denah lokasi. Nah, seperti yang bisa dilihat pada gambar, denah lokasi dari usaha kami itu ada parkiran, lalu ada gudang penyimpanan lokasinya, lalu di depan parkiran ada tempat bersantai, lalu ada pintu masuk kepada toko kami. Ya, setelah di pintu masuk langsung ada kasir, lalu sedikit berjalan di situ ada ruang cemilan utama dan di belakang ada toilet. Dan tempat usaha kami ini seperti yang dijelaskan tadi berada di Jalan Mongko Sudiaman. Nah, pembahasan selanjutnya ada simpulan hasil kajian finansial. Untuk alat ukurnya ada PP, ARR, NPV, dan juga PI. Untuk hasilnya sendiri dari PP itu 3,2 bulan, ARR 15%, NPV 2,650, lalu untuk PI ada 3,7 kali. Nah, untuk kerataan industri dari 3,2 bulan menjadi 3 bulan, 15%, dari 15% tetap 15%. Untuk NPV dari 2.650 menjadi 2,6 miliar. Untuk PI dari 3,7 tetap 3,7 kali. Dan untuk keterangannya, semua alat ukur itu keterangannya adalah baik. Nah, lalu setelah dilakukannya perhitungan pada kajian finansial terhadap nilai investasi pada Ngemils & Shields, dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji keempat analis kelayakan, data dari aspek keuangan Ngemils & Shields Store menunjukkan hasil yang baik, yang berarti usaha makanan ringan ini dapat diterima. Nah, lalu untuk kesimpulannya sendiri, Ngemils & Shields Store merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang kuliner, tepatnya di sektor makanan ringan. Saat ini di Indonesia sedang ramai-ramainya yang memulai bisnis, contohnya bisnis makanan ringan. Oleh karena itu, melalui kearifan dan kemajuan pesat dalam dunia bisnis,
Sehingga bila ada yang mendirikan suatu bisnis dan sudah terstruktur dengan benar, kemungkinan besar bisnis yang didirikan tersebut akan berkembang pesat. Apalagi bila dibarengi dengan tempat atau lokasi yang strategis. Dan juga masyarakat di Indonesia ini sebagian besar merupakan penikmat makanan ringan, terutama para pelajar. Nah, karena apa? Karena mereka bisa menikmati makanan ringan saat mengerjakan tugas, berkumpul bersama teman-teman, dan lain-lain. Lalu dari aspek ekonomi, setelah dilakukan penelitian dan perhitungan, hasilnya menunjukkan bahwa usaha makanan ringan Ngemils and Chills ini layak, dan dari aspek lingkungan, toko Ngemils and Chills ini didukung oleh tempatnya yang strategis dan tidak sulit dijangkau serta nyaman. Lalu untuk sarannya sendiri, perlunya evaluasi yang dilakukan setelah produksi berlangsung, sehingga ketika ada kendala yang terjadi dalam proses produksi akan lebih maksimal. Nah, jadi itu dia presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan di dalam hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.